Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nurul Sandiwo dari kelas MN23G. Prodi saya Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kinerja atau pembuatan PPT saya, tentang pengukuran dan kontrol yang dilakukan menggunakan balance scorecard dan mapping proses strategi. Di sini saya menggunakan perusahaan atau menggunakan PT Paranum Industri, atau bisa dibilang produksi sepatu Adidas, ataupun ada Mizuno juga sama New Balance. Tapi yang paling trennya itu di PT Paranum Industri adalah Adidas. Oke. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan PT Adidas atau visi dan misi PT Paranum Industri ini. Visinya itu adalah mencapai produksi 1 juta pasang per bulan atau 10 juta pasang per tahun pada 2017. Dan misinya yaitu menjadi produsen terbaik untuk olahraga terbaik di dunia. Dan tujuan PT Paranum adalah menghasilkan kualitas produk terbaik untuk mendukung para atlet mencapai kinerja terbaik. Selanjutnya di sini ada yang namanya mengenal PT Paranum Industri. PT Paranum Industri adalah perusahaan manufaktur alas kaki Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1968. Perusahaan ini telah menjalin kemitraan bisnis dengan Adidas sejak tahun 1988, yang telah membantu membangun kompetensi dalam perbuatan sepatu olahraga. PT Paranum Industri mengoperasikan 3 pabrik dan memiliki tenaga kerja dan pendapatan yang signifikan, yang mengidentifikasikan bahwa perusahaan ini telah berhasil dalam operasinya. Rantai pasokan perusahaan mencakup 752 pemasok internasional dengan Republik Rakyat Tiongkok sebagai sumber produk yang penting. Namun, selanjutnya ini ada filosofi tentang PT Paranum Industri. Di sini ada 5. Yang pertama, menjadi pribadi yang terpercaya. Yang kedua, ada menjadi perusahaan berkemuka. Dan yang ketiga, membangun kerjasama strategis. Yang keempat, memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Dan yang kelima, menjadi prestasi yang unggul. Selanjutnya, nah di sini ada yang namanya balance scorecard PT Paranum Industri ini. Tentunya balance score itu ada 4. Yang pertama finansial, yang kedua customer, yang ketiga learning navigation, atau yang keempat internal business. Maksudnya itu PT yang pertama finansial itu PT Paranum Industri menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya di industri sepatu olahraga. Ini melibatkan inovasi produk, pemasaran yang efektif. Selain itu, fokus pada keberlanjutan dan teknologi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan ini. Yang kedua ada yang namanya customer. Maksudnya itu perspektif konsumen terhadap Adidas, Mizuno, New Balance. Bisa dibilang sekarang katanya nambah Mizuno sama New Balance bisa beragam, tergantung pada pengalaman individu, preferensi,
dan nilai yang mereka miliki. Beberapa konsumen mungkin mengapresiasi kualitas produk dan inovasi desain Adidas, sementara yang lain mungkin fokus pada harga atau faktor-faktor etis dalam memproduksi. Umumnya, reputasi merek, kenyamanan produk, dan dukungan terhadap gaya hidup aktif dapat mempengaruhi persepsi positif konsumen terhadap pelanggan atau perusahaan. Selanjutnya ada yang namanya learning navigation, atau mengembangkan sebuah platform untuk karyawan yang menyediakan akses semua inisiatif pembelajaran dalam perusahaan. Platform ini berisi konten yang dikurasi berdasarkan strategi sumber daya manusia baru perusahaan yang diluncurkan dengan fokus utama pada kinerja. Yang terakhir, internal bisnis. Maksudnya itu PT Paranope Industri adalah perusahaan yang memproduksi sepatu olahraga untuk merek-merek ternama seperti Adidas terutama, terus ada Mizuno dan New Balance. Di sini ada finansial, target finansial, measures finansial, objektif finansial, sama action finansial PT Paranope. Maka targetnya itu menargetkan pasar yang beragam, termasuk atlet, penggemar olahraga, dan individu yang menggabungkan olahraga dan kebugaran ke dalam gaya hidup mereka. Mission itu menjalankan strategi transformasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan digital dan kehadiran online-nya. Objeknya itu berkelanjutan, transformasi digital, arsitek merek, pertumbuhan penjualan, dan target audience. Actionnya itu melakukan berbagai tindakan internal untuk mendorong nilai pemegang saham. Selanjutnya ada learning navigation. Di target learning navigation ini perusahaan atau learning dan navigation, targetnya itu perusahaan telah berfokus pada peningkatan sistem manajemen internal untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan penekanan khusus pada indikator kinerja utama keuangan KPI seperti pertumbuhan penjualan dan laba usaha serta pengelolaan. Selanjutnya ada measures atau memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan disiplin kerja mereka yang telah terbukti memberikan positif pada kinerja karyawan. Objektifnya yaitu peningkatan kualitas dalam proses produksinya, analisis beban kerja, dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja dan disiplin kerja karyawan. Kerja action, tindakan yang berkaitan meliputi tanggung jawab direktur perencanaan dan rantai pasokan Asyirisa yang terlibat dalam menangani berbagai aspek seperti produksi, desain dan pengembangan produk, pencetakan, PPIC, kualitas, manajemen rantai pasokan, dan gudang logistik. Selanjutnya ini ada yang namanya customer atau bisa dibilang pelanggan. Targetnya itu integrasi rantai pasokan dan telah memperlihatkan serikat pekerja yang mencerminkan komitmennya terhadap tata kelola swasta dan manajemen industri. Measuresnya itu menciptakan produk yang diinginkan dan pengalaman yang menginspirasi untuk membangun citra yang kuat, kepercayaan, loyalitas dengan konsumen, menempatkan konsumen sebagai pusat dari semua hal yang dilakukan oleh merek. Dan ada objektif pengalaman pelanggan, loyalitas merek, dan berpusat pada konsumen. Actionnya itu fokus pada pemasaran yang dipersonalisasi, hubungan dengan pelanggan,
dan pengalaman mendalam untuk membangun hubungan dengan pelanggannya yang melampaui produk, sehingga menumbuhkan rasa keterlibatan pelanggan yang kuat dan loyalitas terhadap merek. Terakhir ada internal bisnis. Internal bisnis itu targetnya menetapkan beberapa tujuan yang terkait dengan bisnis internalnya dengan fokus pada inovasi, berkelanjutan, dan berpusat pada pelanggan. Dan perusahaan telah mengembangkan berbagai kreativitas, kolaborasi, dan keyakinan dengan rencana bisnis strategis yang disebut menciptakan yang baru. Measures-nya mengembangkan seluruh rangkaian produk termasuk sepatu, melalui berbagai strategi seperti branding, pemasaran, dan diverifikasi produk. Objektifnya mengembangkan seluruh model bisnisnya secara menyeluruh, perencanaan hingga desain produk, pengadaan, dan distribusi. Action dari internal bisnis itu beradaptasi dengan teknologi baru, terutama dengan meningkatkan popularitas e-commerce dan memiliki kehadiran internet yang signifikan dan etalase online untuk pelanggan. Selanjutnya di sini ada mapping proses strategi PT Paranub Industri. Yang pertama itu ada beberapa, ini ada 4. Yang pertama itu ada perspektif internal. Saya di sini masing-masingnya itu ngambil 3. Ada keberlanjutan, pengukuran kinerja, meningkatkan kualitas produk dari perspektif internal. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Saya mengambil tingkat kepuasan pelanggan, terus persentase loyalitas pelanggan, dan tingkat profitabilitas pelanggan. Yang ketiga ada perspektif inovasi dan pembelajaran. Sama di sini saya ambil 3. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan, terus mengembangkan sebuah platform dan inovasi untuk mencapai tujuan. Yang terakhir ada perspektif internal bisnis. Sama di sini juga saya ngambil 3. Yang pertama mengembangkan seluruh model bisnis, yang kedua pengadaan, desain produk, dan distribusi. Terus yang terakhir meningkatkan popularitas e-commerce. Nah, di sini ada jurnal atau tentang mapping proses strategi PT Paranub Industri. Bisa dibilang ya perspektif internal. Yang pertama perspektif internal itu ada keberlanjutan. Apa itu keberlanjutan? Keberlanjutan dalam strategi perusahaan adalah konsep yang mencakup upaya perusahaan untuk mengelola dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Yang kedua pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan adalah proses evaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan menggunakan berbagai metode seperti analisis rasio keuangan, economic value engine atau EVA, dan pertumbuhan anggaran. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas produk. Nah, dengan meningkatkan produk ini merupakan upaya penting bagi perusahaan untuk menahan daya saing, terus meningkatkan penjualan dan memenuhi harapan konsumen. Selanjutnya ada perspektif pelanggan. Di perspektif pelanggan ini sama ada 3. Yang pertama itu kebutuhan pelanggan. Dengan perusahaan harus memperhatikan dan memenuhi kemauan pelanggan tersebut. Yang kedua itu ada presentasi loyalitas pelanggan. Nah,
komitmen pelanggan untuk melakukan pembelian ulang secara konsisten di masa depan. Yang ketiga ada tingkat profitabilitas pelanggan. Tingkat profitabilitas pelanggan mengacu pada seberapa menguntungkannya setiap pelanggan bagi perusahaan. Yang ketiga ada perspektif inovasi dan pembelajaran. Di sini sama ada 3. Yang pertama meningkatkan kualitas. Salah satunya mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan memperhatikan perkembangan teknologi dan informasi. Terus menggunakan teknologi. Dengan menerapkan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dan efektivitas pembelajaran. Terus meningkatkan kualitas latihan dengan memberikan latihan dan pengembangan profesional secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan mengembangkan karyawan. Selanjutnya mengembangkan sebuah platform. Dengan mengembangkan sebuah platform, perusahaan dapat memberikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan produktivitas, efisiensi, dan inovasi. Platform digital seperti aplikasi perusahaan dapat membantu dalam memfasilitasi proses bisnis, penyajian data, dan komunikasi internal. Berikutnya ada inovasi untuk mencapai tujuan. Ada beberapa inovasi untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas karyawan, yang memberikan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkala untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan kontribusi inovatif. Terus lingkungan inovasi dengan menciptakan lingkungan inovasi yang inspiratif dan kondusif untuk meningkatkan kualitas inovasi. Kita mengukur kinerja, melakukan pengukuran kinerja berkala untuk mengevaluasi efektivitas inovasi dan menentukan langkah-langkah perbaikan. Dan ini yang ketiga atau yang terakhir itu atau yang keempat itu dengan perspektif internal bisnis. Yang pertama itu mengembangkan seluruh model dengan menerapkan berbagai model bisnis yang populer seperti model bundling, model marketplace, atau model razor blade. Kedua ada pengadaan, desain, produk, dan distribusi. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam melakukan perancangan dan pengujian produk dan atau layanan terkait dengan sektor jasa keuangan. Selain itu, perusahaan perlu merencanakan kualitas produk, investasi dalam alat produksi, serta kualitas lingkungan yang baik untuk menjaga kualitas produk. Terakhir, meningkatkan popularitas e-commerce. Nah, dengan maraknya sekarang penjualan online, peningkatan popularitas e-commerce dapat dilakukan oleh strategi termasuk inovasi, peningkatan kualitas layanan, dan memperdayakan UMKM. Popularitas e-commerce telah mengubah lanskap perdagangan global dengan banyak orang merasa lebih nyaman berbelanja secara online. Data dari Tapok menunjukkan bahwa Shopee, Lazada, dan Tokopedia merupakan e-commerce dengan pengunjung terbanyak dan menunjukkan dominasi peran e-commerce dalam ekonomi digital. Sekian sebenarnya ini tuh saya tuh ngambil dari data PT Paranub Industri, tapi ketika saya lihat dari Google itu ternyata gak ada, bisa dibilang cuman sedikit gitu. Jadi di sini saya ngambil sedikit dari beberapa AI antara Adidas sama PT Paranub ini, jadi saya campurin aduk dikarenakan saya berpikir hampir sama
dan saya revisi lagi biar pas buat pembuatan PPT ini. Sekian yang saya presentasikan. Terima kasih.